Hari itu, udara pagi terasa begitu cerah. Sinar matahari menembus tirai tipis jendela kamar, memantulkan cahaya lembut ke dinding bercat krem. Aku terbangun lebih awal dari biasanya, ada rasa hangat di hatiku karena hari itu bukan hari biasa, itu adalah minggu ulang tahunku yang ke-35. Sejak kecil, aku selalu menyukai ulang tahun. Bukan karena kado atau pesta, melainkan karena momen itu mengingatkanku betapa aku masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, belajar, dan mencintai orang-orang di sekitarku. Kini, sebagai seorang istri sekaligus ibu, ulang tahun bagiku lebih dari sekadar angka, itu adalah waktu untuk merayakan cinta bersama keluarga kecilku. Aku duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahku di cermin. Rambutku yang panjang tergerai sedikit berantakan, tapi mataku berbinar penuh semangat. Di kepalaku sudah tersusun berbagai rencana untuk pesta ulang tahun nanti malam. Aku ingin acara sederhana namun hangat, mengundang keluarga, beberapa sahabat dekat, dan juga rekan-rekan bisnis yang selama ini mendukung usahaku. Ya, mungkin banyak orang melihatku hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Aku memang jarang menunjukkan sisi lain diriku di depan umum, apalagi di depan suamiku. Ia pikir aku hanya sibuk dengan dapur, anak, dan rumah. Tapi kenyataannya, aku punya dunia lain yang tak ia ketahui, usaha yang kujalani diam-diam, berkembang pesat, bahkan memiliki puluhan karyawan. Pagi, sayang. Suara itu memecah lamunanku. Aku menoleh, melihat suamiku, Arman, berdiri di ambang pintu. Tubuhnya masih dibalut piyama, wajahnya terlihat lelah, namun senyum tipis menghiasi bibirnya. Pagi juga, jawabku sambil tersenyum. Kamu tidur nyenyak? Lumayan, katanya singkat, lalu berjalan menuju kamar mandi. Aku menatap punggungnya dengan sedikit perasaan aneh. Belakangan ini, sikap Arman berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali dengan dalih ada perjalanan dinas mendadak. Aku sempat percaya, tapi lama-kelamaan banyak hal tidak masuk akal. Pernah suatu malam, aku mencoba meneleponnya, tapi ponselnya tak aktif. Keesokan harinya ia pulang dengan wajah kelelahan, tanpa penjelasan yang jelas. Hanya alasan klise, baterai habis, rapat panjang. Sebagai istri, aku masih mencoba menanamkan kepercayaan. Namun hatiku sebagai perempuan bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Apalagi aku sempat mendengar desas-desus dari tetangga yang melihat Arman makan malam dengan seorang wanita muda di restoran mewah. Aku tidak langsung bereaksi. Aku memilih diam, mengamati, dan menunggu saat yang tepat. Hari itu, aku menyibukkan diri dengan persiapan pesta. Aku turun ke dapur, memeriksa daftar makanan yang akan disajikan. Bu, ini bahan-bahan yang tadi ibu pesan, ujar Sari, asisten rumah tanggaku, sambil membawa kantong belanjaan. Terima kasih, Sari. Tolong cek lagi nanti ya, pastikan semuanya lengkap. Aku memang sengaja menyiapkan pesta di rumah. Aku ingin suasananya hangat, bukan pesta besar di hotel mewah yang penuh basa-basi. Rumah ini hasil kerja keras kami berdua, dan aku ingin setiap sudutnya menyaksikan kebahagiaan keluarga kami. Saat aku sibuk mengatur dekorasi, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Jangan terlalu berharap pesta ulang tahunmu bahagia. Ada kejutan yang menunggu. Aku terdiam. Nomor asing, tanpa nama. Hanya satu kalimat singkat, tapi cukup membuat bulu kuduku meremang. Siapa yang mengirim pesan itu? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya orang iseng. Tapi naluriku berkata lain, ada sesuatu yang disembunyikan di balik pesan itu. Siang harinya, Arman pulang lebih awal. Aku sedikit terkejut karena biasanya ia baru pulang malam. Kamu pulang cepat? Tanyaku sambil menata bunga di meja ruang tamu. Iya, kebetulan rapat dibatalkan, jawabnya datar. Lagi pula, aku ingin istirahat sebentar. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan kecurigaanku. Sore itu, aku memperhatikan tingkahnya. Ia terlihat sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum kecil seakan membaca pesan dari seseorang. Aku mencoba mendekat, tapi ia buru-buru mengunci layar. Siapa? Tanyaku dengan nada santai. Teman kantor, lagi bahas proyek, jawabnya cepat, tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk, meski hatiku semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres.
Menjelang malam, rumahku sudah mulai ramai. Keluarga, sahabat, dan rekan bisnis mulai berdatangan. Tawa dan obrolan mengisi setiap sudut ruang. Aku berusaha menata hati, ingin tetap terlihat bahagia. Pikiranku penuh tanda tanya. Arman mendampingi, namun sikapnya dingin. Sesekali ia pergi ke sudut rumah, kembali sibuk dengan ponselnya. Aku pura-pura tidak memperhatikan, meski sebenarnya aku mencatat setiap gerak-geriknya. Kemudian, seorang wanita muda masuk dengan langkah percaya diri. Tubuhnya ramping, wajahnya cantik dengan riasan tebal. Semua mata tertuju padanya, termasuk mataku. Dia, wanita yang pernah disebut-sebut tetangga, wanita yang kabarnya sering terlihat bersama Arman. Dan yang lebih mengejutkan, ia membawa sebuah kotak kado besar, dibungkus dengan kertas berkilau. Selamat ulang tahun, ucapnya dengan senyum manis, namun tatapan matanya menusuk seperti pisau. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Arman tampak gugup melihatnya, meski mencoba menutupi. Aku semakin yakin, ada yang tidak beres dengan kado itu. Malam semakin larut, suasana semakin hangat. Namun di dalam hatiku, badai sedang berkecamuk. Aku tahu, kado itu bukan sekadar hadiah, itu adalah senjata. Senjata yang disiapkan untuk melukai hatiku di hari bahagia. Di tengah hiruk-pikuk pesta, aku kembali ke kamar sebentar. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku melihat Arman dan wanita itu berbicara berbisik-bisik. Senyum mereka penuh rahasia. Hatiku bergetar, namun aku menahan diri. Aku tidak ingin bertindak gegabah. Aku sadar, malam ini bukan hanya tentang ulang tahunku. Malam ini adalah tentang pertarungan antara aku sebagai istri sah dengan wanita itu yang ingin merebut segalanya dariku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan kalah. Malam itu, setelah pesta berakhir dan para tamu satu persatu meninggalkan rumah, aku duduk termenung di kamar. Raut wajahku tetap terjaga agar tak ada yang curiga, namun dalam hati aku merasa ada sesuatu yang sangat salah. Kehadiran wanita itu, yang dengan penuh percaya diri membawa kado besar, terus menghantui pikiranku. Bukan hanya tatapannya yang menusuk, tetapi juga caranya menatap Arman. Seolah ada bahasa rahasia di antara mereka berdua, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan walau serapat apapun. Aku ingat jelas, sesaat sebelum ia menyerahkan kado, tatapan matanya menelusup ke dalam hatiku. Tatapan kemenangan, seperti seseorang yang yakin akan segera merebut sesuatu yang berharga dari lawannya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Dalam keheningan malam, aku memutuskan satu hal, aku tidak boleh hanya menunggu. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, wanita itu, namanya Lestari, sedang duduk di sofa dengan segelas anggur di tangannya. Wajahnya penuh senyum puas. Di meja depannya, sebuah laptop menyala. Di layar terlihat folder berisi banyak foto dan video. Hampir semuanya menampilkan dirinya bersama Arman. Ada yang sedang makan malam romantis di restoran, ada yang tertawa bersama di kafe, bahkan ada rekaman singkat mereka berdua sedang bergandengan tangan di sebuah taman. Bagus sekali, gumamnya sambil mengklik salah satu video. Terdengar suara tawa mereka berdua diiringi musik lembut. Kamera menangkap momen Arman menyuapkan makanan ke mulutnya. Seolah-olah mereka pasangan resmi yang penuh kasih sayang. Lestari tersenyum puas. Ini akan jadi hadiah ulang tahun yang tak terlupakan untuknya. Ia mengambil ponsel, menelepon seseorang. Halo, sayang, suara Arman terdengar di seberang. Arman, ucap Lestari manja, semua sudah siap. Video kita sudah kuedit rapi. Malam ulang tahun itu, saat semua orang menonton, istrimu akan remuk redam. Arman terdengar ragu. Apa tidak terlalu kejam? Bagaimanapun, dia masih istriku. Lestari tertawa kecil. Kejam? Dia tidak pernah mengurusmu dengan baik. Lihat saja betapa kaku hidupmu bersamanya. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik, dan itu aku. Biarkan semua orang tahu, kau lebih bahagia denganku. Biar mereka juga tahu kalau dia bukan istri yang benar. Arman terdiam. Suara helaan napasnya terdengar berat. Tapi pada akhirnya, ia berkata pelan, baiklah. Aku ikut rencanamu. Mata Lestari berbinar. Baginya,
Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga pembuktian. Ia ingin dunia tahu bahwa ia berhasil merebut Arman dari istrinya. Keesokan harinya, Lestari mulai menyusun strategi lebih besar. Ia tak hanya menyiapkan video romantis, tapi juga menebar fitnah secara halus. Di media sosial, ia menggunakan akun anonim untuk menyebar cerita palsu tentang istri Arman. Kasihannya kalau punya istri cuma bisa ngabisin uang suami, nggak bisa nurut, dan nggak pernah tahu diri. Wajar kalau suaminya cari kebahagiaan di luar. Ada loh istri yang cuma bisa pamer pesta, tapi nggak pernah ngerti suaminya capek kerja. Kalau aku sih, lebih baik pilih pasangan yang bisa ngerti perasaan. Postingan-postingan itu pelan-pelan tersebar, terutama di kalangan orang-orang dekat. Ada yang mulai percaya, ada pula yang mulai meragukan. Tapi bagi Lestari, setiap kerikil fitnah yang ia tabur sudah cukup untuk menggores nama baik istri sah. Ia bahkan mendekati beberapa rekan kerja Arman, pura-pura curhat. Dengan nada manis, ia berkata, "Kasihan Arman. Dia selalu cerita betapa susahnya hidup dengan istrinya. Selalu dituntut ini itu, nggak pernah diberi kebebasan. Aku cuma ingin membuatnya bahagia, setidaknya ada yang peduli padanya." Kata-kata manis itu seperti racun yang perlahan merusak citra istri sah. Suatu sore, Arman bertemu dengan Lestari di sebuah kafe tersembunyi. Mereka duduk di pojok ruangan, jauh dari pandangan orang banyak. "Semua sudah siap?" tanya Arman sambil menyeruput kopi. "Tenang saja," jawab Lestari sambil memainkan rambutnya. "Video itu akan jadi pusat perhatian. Begitu diputar di layar besar pesta ulang tahun, semua orang akan melihat siapa sebenarnya yang membuatmu bahagia. Dan kau harus sampaikan niatmu di sana." Arman mengernyit. "Maksudmu, menceraikannya di pesta?" "Tentu saja," kata Lestari mantap. "Itu momen yang sempurna. Dia sedang berdiri di puncak kebahagiaan, dikelilingi keluarga dan teman. Kau hancurkan semua itu dengan satu kalimat. Kau bilang kau tak bisa lagi bersamanya. Bayangkan wajahnya, betapa remuk hatinya." Arman terdiam, ada keraguan di matanya. Tapi Lestari menggenggam tangannya erat. "Kau ingin hidup bahagia denganku, bukan? Kau ingin bebas dari belenggu pernikahan yang hambar itu. Percayalah, setelah semua orang tahu, mereka akan mendukungmu. Aku akan jadi istrimu yang sebenarnya." Arman menarik napas panjang. "Baiklah, aku akan lakukan." Senyum licik terukir di wajah Lestari. Rencananya semakin dekat menuju kenyataan. Di sisi lain, aku mulai menyusun kepingan-kepingan aneh yang terjadi beberapa hari terakhir. Sikap Arman, pesan misterius yang masuk, dan kehadiran Lestari di pesta, semuanya terasa terlalu kebetulan. Aku kemudian memutuskan untuk berbicara dengan sahabatku, Dina. "Din, aku merasa ada yang tidak beres. Aku yakin Arman ada hubungan dengan wanita itu." Dina menatapku prihatin. "Aku juga curiga dari dulu. Aku lihat foto mereka berdua di media sosial, walau samar. Seperti sengaja dipamerkan." Aku menghela napas. Dan aku yakin, kado yang dia bawa bukan sembarangan. Ada sesuatu di balik itu. Aku harus siap, Din. Aku tidak bisa hanya diam. Dina menggenggam tanganku. "Kalau memang benar begitu, kau harus buktikan. Jangan sampai mereka membuatmu jatuh. Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Kata-kata Dina menyalakan bara di hatiku. Aku sadar, aku tidak boleh tinggal diam. Beberapa hari sebelum pesta, Lestari menyiapkan kotak kado besar itu. Di dalamnya bukan sekadar hadiah biasa, melainkan sebuah perangkat elektronik kecil yang sudah diprogram untuk menampilkan video romantisnya bersama Arman begitu kotak itu dibuka. Ia membayangkan wajah istri sah yang hancur saat semua tamu melihat layar besar di ruang pesta menayangkan video mesra dirinya dengan Arman. Bayangan itu membuatnya tersenyum penuh kemenangan. Namun, yang tidak ia ketahui adalah, aku sudah mulai bergerak. Aku tidak seceroboh yang ia kira. Lestari merasa rencananya sudah sempurna. Ia yakin pesta ulang tahunku akan menjadi panggung pertunjukan terindah baginya, panggung kehancuran untukku, dan panggung kemenangan untuk dirinya. Arman pun terjebak dalam permainan itu, tak menyadari bahwa langkah yang ia ambil justru sedang menuju jurang yang lebih dalam. Dan aku, di balik semua kesabaranku, mulai merancang sesuatu. Karena aku tahu,
Perang ini bukan hanya tentang cinta, melainkan tentang harga diri dan kebenaran. Malam semakin larut. Aku berbaring di ranjang, sementara Arman duduk di sisi lain dengan ponsel di tangannya. Lampu kamar hanya redup, namun cukup bagiku untuk melihat sorot matanya yang sesekali berbinar ketika ia mengetikkan sesuatu. "Ada pekerjaan kantor lagi?" tanyaku, mencoba terdengar biasa. Iya, ada laporan yang harus diselesaikan," jawabnya singkat, tanpa menoleh. Aku tersenyum tipis. Jawaban itu sudah terlalu sering kudengar. Namun kali ini, aku tidak hanya berhenti pada rasa curiga. Aku sudah menyiapkan strategi, pura-pura lengah, tapi dalam diam aku ingin tahu lebih jauh. Ketika ia masuk kamar mandi, aku sempat melirik ponselnya yang tergeletak di meja. Terkunci, tentu saja. Aku tidak mencoba membuka, karena aku tahu itu percuma. Tapi aku sempat melihat notifikasi di layar, sebuah pesan masuk dari nama yang tersimpan dengan inisial L. Aku tidak perlu menebak terlalu lama. Itu pasti Lestari. Di tempat lain, beberapa hari setelah pesta kecil itu, Arman duduk di mobilnya bersama Lestari. Wajahnya penuh keraguan, sementara Lestari tersenyum tenang. "Arman, kau kenapa? Wajahmu muram sekali," tanya Lestari dengan nada manja. Aku bingung. Apa tidak terlalu berlebihan kalau aku benar-benar menceraikannya di pesta ulang tahun? Itu kejam, Tar. Lestari mengelus tangannya. "Sayang, justru itu momen yang paling tepat. Semua orang akan melihat kebenarannya. Mereka akan tahu siapa yang benar-benar membuatmu bahagia. Lagi pula, bukankah kau sudah lama merasa tidak cocok dengannya?" Arman menghela napas. Dia memang punya banyak kekurangan. Dia keras kepala, sulit diatur. Kadang aku merasa dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri daripada denganku. "Itulah bedanya dia dan aku," potong Lestari cepat. "Aku tahu bagaimana membuatmu merasa dihargai. Aku mengerti kau butuh diperhatikan. Bersamaku, kau bebas. Kau tidak harus selalu menuruti keinginannya. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa kecil." Kata-kata itu seperti racun manis yang menetes ke telinga Arman. Ia terdiam, menatap mata Lestari yang berbinar penuh keyakinan. Malam berikutnya, mereka kembali bertemu di sebuah restoran tersembunyi. Arman memandang sekeliling, takut ada orang yang mengenali. Tapi Lestari terlihat santai, bahkan dengan sengaja menggenggam tangan Arman di atas meja. "Arman," bisiknya pelan, "kau harus memilih. Sampai kapan kau mau terjebak dalam pernikahan yang tidak membahagiakan? Aku ada di sini, menunggumu. Aku bisa memberi apa yang tidak pernah dia berikan padamu." Arman menunduk. "Tapi aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dia ibu dari anak-anakku." Lestari tersenyum tipis, lalu mendekat. "Anak-anakmu sudah besar. Mereka akan mengerti. Lagi pula, bukankah dia selalu sibuk dengan dunianya sendiri? Kau sudah cukup bersabar. Kini saatnya kau memilih kebahagiaanmu sendiri." Arman menatapnya, ragu-ragu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan goyah. Lestari tahu, saat itu hatinya sudah setengah ia genggam. Beberapa hari kemudian, Lestari menghubungi Arman lewat telepon. "Sayang, aku sudah siapkan semuanya. Video kita sudah rapi. Aku akan taruh di dalam kado besar itu. Saat dibuka, semua orang akan melihat betapa bahagianya kita. Setelah itu, kau tinggal menyampaikan satu kalimat, kau ingin berpisah darinya." Arman terdiam di seberang. Aku masih takut reaksinya. Dia mungkin akan histeris. "Itu justru bagus," jawab Lestari dingin. "Biarkan semua orang melihat siapa dia sebenarnya. Biarkan mereka tahu dia tidak bisa menerima kenyataan. Sementara aku akan tetap berdiri di sisimu, menenangkanmu. Orang-orang akan mengerti kau membuat keputusan tepat." "Dan setelah itu?" tanya Arman pelan. "Kau tinggal mengurus perceraian. Setelah resmi, kita bisa hidup bersama. Aku janji, aku akan membuatmu jauh lebih bahagia." Arman menutup mata, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Baiklah, aku akan lakukan." Senyum puas merekah di wajah Lestari. Rencana liciknya semakin dekat menuju kenyataan. Kehidupan rumah yang dingin. Sementara itu,
Aku merasakan rumah kami semakin dingin. Arman jarang berbicara denganku. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, ia selalu sibuk dengan alasan pekerjaan. Pagi itu, saat sarapan, aku mencoba lagi. Men, kamu akhir-akhir ini sering pulang malam. Apa semua baik-baik saja di kantor? Iya, semua baik-baik saja, jawabnya singkat, bahkan tanpa menatapku. Aku menatapnya lama, tapi ia terus mengunyah makanannya tanpa peduli. Hatiku perih, tapi aku memilih diam. Aku tahu, semakin aku mendesak, semakin ia akan menjauh. Dalam hatiku, aku berkata, baiklah, Arman. Jika kau memang memilihnya, aku tidak akan memohon. Tapi jangan pernah berpikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Suatu sore, Arman dan Lestari kembali bertemu. Kali ini lebih serius. Arman, aku ingin kau benar-benar siap. Di pesta itu, kita tidak boleh gagal. Setelah video diputar, kau harus berdiri dan bicara. Katakan kau ingin berpisah dengannya. Jangan beri dia kesempatan membalikkan keadaan. Arman mengangguk pelan. Aku akan lakukan. Aku sudah lelah. Aku ingin hidup baru bersamamu. Lestari tersenyum puas. Bagus. Ingat, aku selalu di sisimu. Kau tidak perlu takut apapun. Mereka berdua tidak sadar, ada seseorang yang memotret dari jauh, salah satu karyawanku yang sudah kupasang untuk mengawasi. Foto itu masuk ke tanganku malam harinya. Aku menatap foto mereka berdua, hatiku bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang membara. Jadi ini yang kalian rencanakan, gumamku pelan. Baiklah, aku akan biarkan kalian merasa menang sebentar. Tapi ingat, aku bukan wanita bodoh yang bisa diinjak-injak. Meski sudah sepakat, jauh di dalam hatinya Arman sebenarnya tidak sepenuhnya yakin. Ada momen-momen ketika ia duduk sendirian, menatap foto keluarganya di meja kerja. Foto itu menampilkan aku, dirinya, dan anak-anak tersenyum bahagia. Ia teringat masa-masa ketika aku selalu mendukungnya saat ia jatuh bangun merintis karir. Saat ia hampir menyerah karena gagal, akulah yang berdiri di sampingnya, menguatkan. Namun, bayangan wajah Lestari selalu muncul, menawarkan kelembutan yang ia rasa sudah hilang dari rumah. Apa aku salah? Bisiknya pada dirinya sendiri. Apa aku benar-benar harus meninggalkan semua ini? Keraguan itu terus menghantuinya. Namun setiap kali ia bertemu Lestari, racun kata-katanya membuatnya kembali goyah. Hari-hari menjelang pesta ulang tahunku, Arman semakin larut dalam permainan Lestari. Ia meyakinkan dirinya bahwa keputusan itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Namun yang tidak ia tahu, aku sudah lebih dulu tahu rencananya. Aku sudah menyiapkan langkah balasan. Arman dan Lestari mungkin yakin aku akan hancur saat mereka mengumumkan rencana mereka. Tapi yang sebenarnya akan terjadi adalah, merekalah yang akan terperangkap dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Dan aku bersumpah, malam itu bukan aku yang akan malu. Tapi mereka. Malam itu aku duduk di ruang kerja pribadiku, ruangan kecil yang bahkan Arman jarang sekali masuki. Baginya, ruangan ini hanya sekadar tempat aku menyimpan buku-buku dan catatan rumah tangga. Ia tak pernah benar-benar tahu apa yang kulakukan di balik pintu kayu coklat itu. Aku menyalakan laptop, layar biru menyala, lalu mengetik beberapa kata sandi. Dalam sekejap, data-data penting dari bisnis yang kujalani muncul. Angka-angka omset, laporan keuangan, daftar klien, hingga rencana ekspansi. Semua tersusun rapi. Ya, selama ini Arman tidak pernah tahu, bahkan tak pernah ingin tahu, bahwa aku memiliki usaha sendiri. Bukan hanya sekadar usaha kecil-kecilan, melainkan perusahaan yang bergerak di bidang digital dan jasa kreatif. Aku membangunnya bertahun-tahun bersama sahabatku, Dina, dan kini perusahaan itu sudah memiliki puluhan karyawan, sebagian di antaranya adalah anak muda yang ahli di bidang teknologi. Sementara Arman berpikir aku hanya menghabiskan waktu di dapur dan mengurus rumah, aku sebenarnya memimpin sebuah bisnis yang mampu berdiri sejajar dengan perusahaan besar lainnya. Aku sengaja tidak menunjukkannya, karena dulu aku percaya menjaga ego suamiku lebih penting daripada memamerkan siapa diriku. Tapi malam ini aku sadar, kesabaranku selama ini justru membuatku diremehkan. Selamat malam, Bu. Suara ramah terdengar dari layar laptop.
Video call menampilkan wajah salah satu karyawan kepercayaanku, Raka, seorang pemuda jenius di bidang IT. "Selamat malam, Raka. Bagaimana progresnya?" tanyaku tegas. "Semuanya lancar, Bu. Kami sudah melacak perangkat yang disiapkan oleh wanita itu. Ada sistem pemutar otomatis di dalamnya, terhubung ke layar besar di ruang pesta. Kalau Ibu mengizinkan, kami bisa mengganti isinya dengan file lain tanpa mereka sadari." Aku mengangguk puas. "Bagus. Pastikan tidak ada celah. Aku ingin malam itu semua orang tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Jangan biarkan mereka menjadikan aku bahan tertawaan." Raka tersenyum yakin. "Tenang saja, Bu. Kami sudah menyiapkan file pengganti." Begitu perangkat itu aktif, bukan video romantis mereka yang muncul, melainkan semua bukti perselingkuhan yang berhasil kami kumpulkan. Aku menghela napas lega. "Bagus sekali. Lakukan dengan hati-hati." Mereka harus merasakan rasa malu yang sama, bahkan lebih, dari apa yang mereka rencanakan untukku. Setelah menutup panggilan, aku termenung sejenak. Hidupku bersama Arman terlintas di benak. Dari awal pernikahan, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku mendukung karirnya, mengurus rumah, bahkan menyembunyikan keberhasilanku agar ia tidak merasa tersaingi. Aku pikir itu cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup. Ia tetap mencari sesuatu yang lain di luar sana, sesuatu yang ia anggap lebih indah, lebih baru, lebih menggairahkan. "Baiklah, Arman," gumamku pelan. "Kalau kau pikir aku hanya wanita lemah yang bisa kau hancurkan dengan mudah, kau salah besar. Kau akan tahu siapa aku sebenarnya." Aku membuka sebuah folder lain di laptopku. Foto-foto Arman bersama Lestari terpampang jelas. Beberapa di antaranya hasil kerja tim kecilku yang sengaja kuutus untuk mengawasi. Ada gambar mereka berdua makan malam di restoran, bergandengan tangan di parkiran, hingga masuk ke apartemen Lestari. Aku memandang foto-foto itu dengan mata panas. Sakit, tentu saja. Tapi lebih dari itu, aku merasakan kekuatan baru. Rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar untuk melawan. Keesokan harinya, aku bertemu Dina di sebuah kafe. Kami duduk di pojok ruangan, jauh dari telinga orang lain. "Aku sudah lihat semua bukti," kata Dina sambil menatapku serius. "Astaga, Enem, mereka benar-benar keterlaluan. Aku tak habis pikir bagaimana Arman tega melakukan ini padamu." Aku menyesap kopiku pelan. "Aku juga tidak habis pikir, Din. Tapi aku sudah tidak mau menangis lagi. Kali ini, biar mereka yang merasakan pedihnya." "Jadi, apa rencanamu?" Aku tersenyum samar. Mereka pikir bisa mempermalukanku di pesta ulang tahun. Mereka lupa, aku punya orang-orang yang jauh lebih pintar di belakangku. Aku akan biarkan mereka memulai, tapi aku yang akan mengakhiri. Dina terdiam, lalu tersenyum penuh dukungan. "Aku tahu kau kuat, Enam. Aku akan selalu di sisimu." Aku ingin melihat mereka menyesali semuanya. Aku menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, Din. Kau satu-satunya orang yang selalu percaya padaku." Beberapa hari menjelang pesta ulang tahun, aku sengaja mengamati Arman. Ia terlihat semakin gelisah. Ia sering menerima telepon diam-diam, lalu keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Suatu malam, aku sengaja mengintip dari balik pintu kamar ketika ia menelepon. Suaranya terdengar rendah, seakan takut aku mendengar. "Iya, aku akan lakukan. Tenang saja. Malam itu akan jadi saat yang tepat. Setelah semua selesai, kita akan hidup bersama. Aku janji." Hatiku bergetar. Tidak ada lagi keraguan, ia benar-benar serius dengan rencana itu. Tapi aku justru tersenyum. "Silakan, Arman. Jalankan rencanamu. Aku akan menunggu di ujung. Dan ketika saatnya tiba, semua akan berbalik melawanmu." Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Wajahku terlihat segar, senyumku mengembang. Dari luar, aku tampak seperti istri yang bahagia menyambut pesta ulang tahun. Tapi di dalam hatiku, aku sudah memegang kendali penuh atas permainan ini. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raka. "Semua sistem sudah kami kuasai, Bu.
Apapun yang mereka tampilkan, kami bisa ubah sesuai perintah Anda. Malam ini, kendali ada di tangan Anda. Aku mengetik balasan singkat. Terima kasih, Raka. Malam ini mereka akan belajar arti sebenarnya dari kehancuran. Aku menatap bayangan diriku di cermin sekali lagi. Aku bukan lagi perempuan yang hanya menunggu. Aku bukan lagi istri yang hanya bersabar. Aku adalah wanita yang siap melawan, dengan caraku sendiri. Rahasia yang selama ini kusimpan akhirnya menjadi senjata terkuatku. Mereka pikir aku hanya ibu rumah tangga tak berdaya, tapi sebenarnya aku memiliki kekuatan yang bahkan mereka tak bisa bayangkan. Arman dan Lestari sedang berjalan ke panggung yang mereka buat sendiri, panggung yang akan menjadi kuburan kehormatan mereka. Malam itu, halaman rumahku sudah dipenuhi dengan tamu. Lampu-lampu gantung berkilauan, musik lembut mengalun, dan aroma hidangan mewah menyeruak ke udara. Semua orang datang dengan wajah ceria, mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Aku berdiri di tengah ruangan dengan senyum anggun, mengenakan gaun biru tua yang menjuntai elegan. Dari luar, aku tampak seperti istri yang beruntung, dikelilingi keluarga, teman, dan rekan bisnis. Tapi hanya aku yang tahu, pesta ini akan berubah menjadi panggung terbesar dalam hidupku. Arman muncul dengan jas hitam rapi, wajahnya penuh senyum pura-pura. Di sampingnya, Lestari masuk dengan gaun merah menyala, mencuri perhatian banyak tamu. Orang-orang mulai berbisik. Siapa wanita itu? Cantik sekali, tapi kenapa dia datang bersama suami Fiona? Jangan-jangan. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan kecil itu, tapi aku tetap menjaga ekspresi ramah. Hanya hatiku yang berbisik, nikmatilah sorotan itu selagi bisa, Lestari. Kau akan segera kehilangan segalanya. Arman menghampiriku, mencium pipiku dengan senyum lebar. Selamat ulang tahun, sayang. Aku menatapnya dengan tatapan yang sulit ia artikan. Terima kasih, Arman. Lestari ikut mendekat, pura-pura sopan. Selamat ulang tahun, Mbak Fiona. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Aku menahan tawa getir. Panjang umur untuk menyaksikan kehancuranmu sendiri, mungkin lebih tepat. Acara berlangsung meriah. Musik dimainkan, tamu-tamu menikmati hidangan, beberapa sahabatku naik ke panggung untuk memberikan ucapan. Semua berjalan sempurna, sampai Arman berdiri dengan mikrofon di tangan. Hadirin sekalian, katanya lantang. Malam ini istimewa, karena selain merayakan ulang tahun istri saya, kami juga ingin mempersembahkan sebuah hadiah kejutan untuknya. Tamu-tamu bertepuk tangan. Mereka mengira Arman akan memberikan sesuatu yang manis. Aku hanya tersenyum samar. Arman memberi isyarat pada teknisi yang sudah ia atur bersama Lestari. Lampu meredup, layar besar di depan panggung menyala. Hadiah ini, lanjut Arman, adalah bentuk cinta yang mungkin tak banyak orang tahu. Mari kita saksikan bersama. Aku menegakkan tubuhku, sementara dalam hati aku berbisik, sekarang giliranmu, Raka. Musik romantis mulai terdengar. Beberapa detik pertama, layar menampilkan gambar samar yang seharusnya adalah video kebersamaan Arman dan Lestari. Tapi tiba-tiba, gambar itu berganti. Suara rekaman muncul. Kau janji akan menceraikan dia malam itu, kan? Aku sudah bosan menunggu, Arman. Itu suara Lestari. Jelas. Nyaring. Seluruh ruangan mendadak hening. Arman membeku, wajahnya pucat pasi. Lestari melotot ke arah layar, panik. Video berlanjut. Kini tampak mereka berdua sedang makan malam di restoran, bergandengan tangan. Kamera menangkap jelas tatapan mesra yang tak bisa disangkal. Bisikan mulai terdengar di antara tamu. Astaga, itu suaminya Fiona, kan? Jadi benar mereka berselingkuh. Ya Tuhan, tega sekali. Arman berlari kecil ke arah teknisi. Matikan sekarang juga. Tapi sudah terlambat. Video terus berjalan, menampilkan adegan ketika Arman masuk ke apartemen Lestari tengah malam. Ada juga rekaman percakapan mereka di telepon. Tenang saja, setelah ulang tahunnya aku akan ceraikan dia. Kau yang lebih aku cintai. Aku berdiri tegak, menatap layar tanpa air mata. Tidak ada lagi kesedihan, hanya kemenangan yang membuncah dalam dadaku. Lestari menjerit.
Itu fitnah. Itu semua fitnah. Tapi suara orang-orang langsung memotong. Fitnah dari mana? Itu jelas-jelas wajahmu. Kami lihat sendiri, tidak bisa disangkal lagi. Arman mencoba menarikku ke samping. Enam, ini tidak seperti yang kau lihat. Aku bisa jelaskan. Aku menepis tangannya dengan tatapan tajam. Jangan sentuh aku. Semua mata kini tertuju pada kami. Aku melangkah ke depan panggung, mengambil mikrofon dari tangannya. Saudara-saudara, suaraku tenang namun tegas, inilah kenyataan yang selama ini mereka sembunyikan. Suamiku, Arman, dan wanita bernama Lestari, berselingkuh di belakangku. Mereka bahkan berniat mempermalukanku malam ini dengan video romantis mereka. Tapi, seperti yang kalian lihat, kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Suara tepuk tangan bergema, tapi bukan tepuk tangan kagum, melainkan dukungan padaku. Arman terlihat gemetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Aku minta maaf. Lestari menutupi wajahnya dengan tangan, air mata bercucuran. Aku tidak bisa hidup tanpa kau, Arman. Jangan biarkan mereka menghina kita. Tapi semua orang sudah berbalik melawan mereka. Seorang rekan kerja Arman maju. Mulai besok, kau tidak perlu masuk kantor lagi. Perusahaan kami tidak butuh karyawan dengan moral sejatuh ini. Bisikan berubah menjadi cibiran. Memalukan. Kasihan sekali Fiona harus menanggung aib ini. Bagaimana mungkin pria seperti itu masih berani berdiri di sini? Arman menunduk, wajahnya merah padam. Lestari mulai terisak keras, memeluk lengannya dengan panik. Aku menatap mereka dengan dingin, lalu bicara lantang di depan semua orang. Arman, selama ini kau kira aku hanya istri bodoh yang bisa kau permainkan. Kau kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku. Tapi malam ini, aku ingin kau tahu, aku bukan istri yang bisa kau injak-injak. Kau bukan orang yang menceraikanku, tapi aku yang akan menceraikanmu. Suasana ruangan meledak dengan tepuk tangan dan sorakan dukungan. Aku melanjutkan, mulai malam ini, kau keluar dari rumahku. Bawa bajumu, tapi jangan sentuh apapun yang ada di dalam. Semua ini hasil jerih payahku, bukan hasilmu. Uangmu sudah habis untuk pelakor ini, tanpa pernah aku nikmati. Jadi, silakan nikmati kehancuranmu bersama dia. Arman tertegun, tak mampu berkata apa-apa. Lestari menangis histeris, wajahnya penuh rasa malu. Aku menoleh pada tamu-tamuku, tersenyum anggun. Terima kasih karena sudah hadir malam ini. Pesta tetap berlanjut. Mari kita rayakan bukan hanya ulang tahunku, tapi juga awal baru dalam hidupku. Musik kembali dimainkan. Beberapa sahabat mendekat untuk memelukku, memberikan kekuatan. Sementara itu, Arman dan Lestari berjalan cepat keluar dari pesta dengan kepala tertunduk, diiringi tatapan jijik dari semua orang. Malam itu bukan hanya ulang tahunku. Malam itu adalah kelahiranku kembali sebagai wanita yang tak lagi terikat pada kebohongan. Rencana pelakor yang ingin mempermalukan diriku justru menjadi bumerang yang menghancurkan mereka sendiri. Aku berdiri di panggung dengan bangga, menyadari satu hal, aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah pemenang dari permainan yang mereka ciptakan. Dan ini baru permulaan. Malam pesta itu menjadi buah bibir seluruh kota. Video perselingkuhan Arman dan Lestari tersebar luas di media sosial, bukan karena aku menyebarkannya, tetapi karena beberapa tamu yang hadir merekam layar saat tayangan berlangsung. Hanya dalam hitungan jam, nama mereka menjadi bahan gunjingan. Pagi hari setelah pesta, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi hangat. Senyum tipis terlukis di wajahku. Rasanya seperti beban besar sudah terangkat dari dadaku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa menghirup udara dengan lega. Ponselku penuh dengan pesan masuk. Ada yang mengirim ucapan selamat atas keberanianku, ada pula yang menawari bantuan hukum. Grup keluarga pun ramai dengan kata-kata dukungan. Tante bangga padamu, Enam. Tidak semua wanita bisa sekuat itu. Jangan khawatir, kami selalu di sisimu. Aku membalas satu persatu dengan hati hangat. Sementara itu, di luar sana, kehidupan Arman mulai runtuh. Aku mendengar dari salah seorang kenalan, pagi itu juga ia dipanggil ke kantornya.
Direktur perusahaan, yang kebetulan juga hadir di pesta, langsung memecatnya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia membawa aib untuk perusahaan, ucap mereka dingin. Di sisi lain, Lestari kehilangan semua pijakan. Ia menjadi bahan ejekan di media sosial. Foto-fotonya diambil dari akun pribadinya dan dibanjiri komentar penuh caci maki. Perusak rumah tangga orang. Cantik tapi otaknya kosong. Kasihan sekali, wanita tanpa harga diri. Bahkan beberapa temannya menjauh, tidak ingin ikut tercemar skandalnya. Apartemen yang ia tinggali pun tidak lagi tenang. Tetangga memandangnya dengan tatapan sinis, beberapa bahkan sengaja membicarakan dirinya keras-keras setiap kali ia lewat. Malam-malamnya dipenuhi tangisan. Arman yang awalnya berjanji akan bersamanya, justru mulai menunjukkan sikap dingin. Ia sibuk dengan masalahnya sendiri, tak lagi punya energi untuk menenangkan kekasih gelapnya. Arman, pria yang dulu begitu percaya diri dan arogan, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Setelah dipecat, ia kesulitan mencari pekerjaan. Berita tentang skandalnya sudah menyebar ke berbagai perusahaan. Tak ada yang mau menerima karyawan dengan reputasi seburuk itu. Beberapa rekan bisnis yang dulu dekat dengannya pun menjauh. Nomor teleponnya diblokir, undangan pertemuan ditolak. Maaf, men. Aku tidak bisa lagi bekerja sama denganmu. Namamu sudah terlalu kotor di mata publik. Hutang-hutang kecil yang dulu ia sembunyikan dariku mulai menumpuk. Bank mulai menagih, kartu kreditnya diblokir. Dan yang paling menyakitkan bagi Arman, aku benar-benar tidak menggubrisnya lagi. Aku tidak ingin tenggelam dalam dendam. Bagiku, kemenangan sudah jelas terlihat malam itu. Kini saatnya menata hidup baru. Aku menghubungi pengacaraku, menyiapkan dokumen perceraian. Aku ingin proses ini berjalan secepat mungkin, kataku mantap. Pengacaraku mengangguk. Tenang, Bu Fiona. Dengan semua bukti yang ibu miliki, proses ini akan sangat mudah. Semua aset yang sah atas nama ibu tetap aman. Mendengar itu, aku semakin yakin. Tidak ada lagi yang bisa Arman rebut dariku. Di sisi lain, pekerjaanku di perusahaan berjalan semakin baik. Beberapa investor yang hadir di pesta justru semakin menghormatiku. Mereka melihatku sebagai wanita kuat, berani menghadapi kenyataan, dan tidak goyah meski diterpa badai. Kami percaya pada kepemimpinanmu, Fiona, kata salah satu dari mereka. Justru dengan kejadian ini, reputasimu di mata kami semakin bersinar. Aku tersenyum. Inilah balasan Tuhan. Hari-hariku kini terasa lebih ringan. Aku sering meluangkan waktu dengan sahabat-sahabatku yang setia mendukung. Kami pergi makan malam bersama, menonton film, atau sekadar mengobrol di kafe. Mereka bilang, "Enam, kau tampak lebih cantik sekarang. Aura bahagiamu keluar." Aku hanya tertawa. Rupanya ketika hati bebas dari beban, wajah pun ikut bersinar. Anak-anak? Mereka sudah cukup dewasa untuk memahami. Malam setelah pesta, aku duduk bersama mereka di ruang keluarga. Maafkan Mama kalau kalian harus menyaksikan semua ini, kataku pelan. Tapi anak sulungku menatapku dengan bangga. Mama, justru kami kagum. Mama tidak diam saja. Mama berani melawan. Yang bungsu pun ikut berkata, kami selalu di pihak Mama. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Rasanya hangat sekali mendengar kata-kata itu. Sementara aku menata hidup dengan dukungan banyak orang, Arman dan Lestari semakin terpuruk. Mereka mencoba hidup bersama, tapi kenyataan tidak seindah janji manis. Uang Arman habis, pekerjaannya hilang. Lestari yang terbiasa hidup mewah mulai mengeluh. Men, aku tidak bisa terus begini. Aku butuh uang. Aku butuh kenyamanan. Arman hanya menghela napas. Aku sudah berusaha, tapi semua pintu tertutup. Tidak ada yang mau menerimaku lagi. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari mereka. Lestari menuduh Arman lemah, Arman menuduh Lestari pembawa sial. Cinta yang dulu mereka banggakan kini hanya tersisa sebagai luka. Beberapa bulan kemudian, kabar beredar, Lestari meninggalkan Arman. Ia memilih pria lain yang lebih mapan. Arman benar-benar sendirian, tanpa pekerjaan, tanpa harta, tanpa cinta. Di saat mereka terpuruk, aku semakin berkembang. Proses perceraian berjalan lancar.
Hak asuh anak-anak jatuh padaku, dan aku mempertahankan semua aset yang selama ini aku kelola. Hari ketika hakim mengetuk palu, aku merasa seperti lahir kembali. Dengan ini, pernikahan antara Fiona dan Arman resmi berakhir. Aku menutup mata sejenak, menghela napas lega. Lalu aku tersenyum, menatap ke depan dengan keyakinan penuh. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Hidupku kini milikku sepenuhnya. Malam itu, setelah semua selesai, aku duduk di balkon rumahku. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman. Aku menatap bintang-bintang, merasa damai. Aku teringat semua yang sudah kulewati, air mata, pengkhianatan, penghinaan, hingga keberanian yang akhirnya membuatku bangkit. Dan aku sadar, semua itu membentukku menjadi wanita yang lebih kuat. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan jalan baru. Dan jalan baru ini adalah milikku. Begitulah setelah pesta itu. Arman kehilangan segalanya, pekerjaan, kehormatan, bahkan cinta dari pelakornya sendiri. Lestari jatuh dalam aib, dijauhi semua orang. Sementara aku, Fiona, justru bangkit lebih kuat, lebih dihargai, lebih berharga. Kehidupan memang seperti roda. Tapi kali ini, aku tidak hanya berdiri di atas. Aku belajar bagaimana caranya memegang kendali atas roda itu. Dan ini baru permulaan dari kisah hidupku yang sesungguhnya. Hari-hari setelah perceraian resmi begitu menenangkan. Tidak ada lagi teror pesan dari Arman, tidak ada lagi bayangan Lestari. Rumahku terasa lebih hangat meski tanpa sosok pria yang dulu kusebut suami. Setiap pagi aku bangun dengan hati ringan, menyeduh kopi favoritku, lalu menyusun agenda kerja. Karyawan-karyawan perusahaanku menyambutku dengan senyum penuh hormat. Mereka tahu betul bagaimana aku bertahan melewati badai. Di kaca ruang kerjaku, aku menatap bayangan diri sendiri. Untuk pertama kalinya aku benar-benar bangga dengan perempuan yang kulihat di sana. Bukan hanya seorang istri atau ibu rumah tangga, tapi seorang wanita tangguh yang mampu berdiri sendiri, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, ternyata masa lalu tidak semudah itu berhenti. Suatu sore, Arman muncul di depan rumah. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus. Izinkan aku bicara sebentar, katanya memelas. Aku berdiri di depan pintu, tidak memberi ruang untuknya masuk. Apa yang kau inginkan? Aku menyesal. Semua ini salahku. Aku kehilangan segalanya, dan aku sadar hanya kau yang benar-benar mencintaiku. Tolong, izinkan aku kembali. Aku menatapnya lama, mengingat semua luka yang ia tinggalkan. Lalu aku menarik napas dalam. Arman, suaraku tegas, bukan kau yang menceraikan aku. Aku yang menceraikanmu. Dan keputusan itu final. Kau memilih jalanmu, maka nikmatilah hasilnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak tergoyahkan. Dengan tenang, aku menutup pintu. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Lestari sampai ke telingaku. Setelah meninggalkan Arman, ia mencoba mencari pria kaya lain, namun tidak ada yang mau menerima wanita dengan reputasi buruk. Pekerjaannya hilang, keluarganya pun malu padanya. Ia pindah dari kota, menghilang dari peredaran. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Yang jelas, kisahnya berakhir dalam kesepian dan penyesalan. Aku tidak merasa puas, tapi juga tidak bersedih. Itu hanyalah konsekuensi dari pilihan hidupnya. Kehidupanku kini berputar pada anak-anak dan perusahaan. Aku selalu berusaha hadir untuk mereka. Setiap malam, kami makan malam bersama, bercerita tentang hari yang kami lalui. Suatu kali, anak sulungku berkata, "Mama, aku ingin jadi seperti Mama. Kuat, tidak takut, dan bisa berdiri sendiri." Aku terharu mendengarnya. "Jangan jadi seperti Mama," kataku sambil tersenyum. "Jadilah dirimu sendiri, tapi ingatlah untuk selalu menghargai dirimu dan jangan biarkan siapapun meremehkanmu." Mereka tertawa kecil. Aku tahu, luka yang mereka lihat di rumah ini telah menjadi pelajaran berharga untuk mereka. Hidup selalu punya cara mengejutkan kita. Suatu hari, dalam sebuah konferensi bisnis, aku bertemu seorang pria bernama Adrian. Ia seorang pengusaha sukses di bidang teknologi, sekitar usia 45, dengan senyum hangat yang menenangkan. Kami berkenalan singkat.
Namun entah mengapa, ada sesuatu dalam caranya menatapku yang membuatku merasa dihargai sebagai pribadi, bukan hanya penampilan. Setelah itu, kami beberapa kali bertemu dalam acara serupa. Adrian ternyata cukup sering mengajakku berdiskusi soal bisnis, kadang juga menyelipkan percakapan ringan tentang kehidupan. Aku kagum padamu, Fiona, katanya suatu sore di sebuah kafe. Tidak banyak wanita yang bisa tetap berdiri tegak setelah melalui badai besar. Aku hanya tersenyum, tidak ingin terlalu berharap. Luka lama masih ada, dan aku tidak ingin terburu-buru. Aku tahu, sebelum bisa menerima cinta orang lain, aku harus sepenuhnya mencintai diriku sendiri. Maka aku mulai melakukan hal-hal yang dulu kupendam. Aku ikut kelas yoga, bepergian dengan sahabat-sahabatku, bahkan mencoba belajar melukis. Hidup terasa lebih berwarna. Di malam-malam tenang, aku menulis di buku harian. Aku menuliskan semua rasa syukur, semua keberanian, juga semua rencana masa depan. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku adalah perempuan bebas, kuat, dan layak bahagia. Kalimat itu menjadi mantraku. Berbeda denganku, kehidupan Arman makin terjerembab. Aku mendengar ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil, bekerja serabutan hanya untuk bertahan hidup. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini bahkan enggan menyapanya. Pernah suatu kali aku melihatnya dari jauh di pasar. Ia menunduk, mungkin malu, mungkin takut aku melihatnya. Aku tidak lagi marah, tapi juga tidak merasa iba. Hidup sudah mengajarinya dengan caranya sendiri. Hubunganku dengan Adrian semakin dekat. Namun ia tidak pernah memaksa. Ia tahu aku masih butuh waktu. Aku tidak ingin menggantikan siapapun, katanya suatu malam. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang membuatmu tersenyum tanpa beban. Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh hatiku. Aku mulai membuka sedikit ruang dalam hatiku. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memberi kesempatan pada masa depan. Setelah setahun berlalu sejak pesta ulang tahun yang mengubah segalanya, aku berdiri di hadapan cermin. Perempuan yang kulihat kini jauh berbeda dari setahun lalu. Aku bukan lagi istri yang tersakiti, bukan lagi wanita yang direndahkan. Aku adalah Fiona yang baru, wanita yang menemukan kekuatannya, menemukan harga dirinya, dan siap melangkah ke masa depan dengan percaya diri. Entah apakah Adrian akan menjadi bagian dari masa depanku atau tidak, itu urusan nanti. Yang jelas, aku sudah bahagia dengan diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar. Hidupku kini bukan lagi tentang Arman, bukan tentang Lestari, bukan tentang luka masa lalu. Hidupku tentang aku, anak-anakku, dan kebahagiaan yang layak kudapatkan. Dan ketika aku menatap langit malam yang bertabur bintang, aku berbisik pada diriku sendiri. Kini saatnya aku memilih jalan hidupku. Dan jalan itu adalah kebebasan, kekuatan, dan cinta yang tulus, dimulai dari diriku sendiri. Malam itu aku duduk di beranda rumah, ditemani secangkir teh hangat. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman kecil yang kutanam sendiri. Lampu kota berkelip di kejauhan, seakan ikut merayakan ketenangan baru dalam hidupku. Aku tersenyum. Senyum yang dulu begitu sulit kutemukan saat rumah tanggaku dilanda badai perselingkuhan. Kini, setelah perjalanan panjang penuh luka, air mata, keberanian, dan pembuktian, aku berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Sejak resmi berpisah dari Arman, hidupku terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi pertengkaran kecil yang menyesakkan dada. Rumahku yang dulu dipenuhi aura muram, kini menjadi tempat penuh canda dan tawa. Anak-anakku tumbuh dengan penuh semangat, menyerap energi positif yang berusaha kutularkan setiap hari. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ibunya bisa tetap tegar meski dihantam badai besar. Dan aku tahu, pelajaran itu akan mereka bawa seumur hidup, bahwa harga diri seorang wanita tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Kabar tentang Arman sesekali sampai ke telingaku. Ia kini benar-benar kehilangan segalanya, pekerjaan, sahabat, bahkan reputasinya. Orang-orang yang dulu membanggakannya, kini berpaling. Lestari? Hilang entah kemana. Setelah puas menguras uang dan tenaga Arman, ia pergi meninggalkan bayangan. Arman sendirian menanggung beban, memungut serpihan hidupnya yang berantakan. Aku?
tidak lagi peduli. Dulu, mungkin aku akan merasakan kepuasan melihatnya menderita. Tapi semakin lama, aku sadar bahwa rasa puas itu hanyalah racun. Aku tidak perlu berlama-lama menatap ke belakang. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menyimpan dendam. Anak-anakku kini menjadi fokus utama dalam hidupku. Setiap kali melihat mereka tertawa, aku merasa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Mereka berhak mendapatkan sosok ibu yang kuat, bukan ibu yang terus-menerus larut dalam kesedihan. Aku sering mengajak mereka bepergian, entah ke pantai, ke gunung, atau sekadar makan malam di luar. Kami menciptakan kenangan baru, mengganti kenangan kelam yang dulu begitu menyesakkan. Dan aku tahu, mereka bangga padaku. Itu sudah cukup bagiku. Lalu bagaimana dengan Adrian? Pria itu hadir di masa aku hampir putus asa mempercayai cinta. Ia tidak datang dengan janji manis atau sikap berlebihan, melainkan dengan ketulusan yang sederhana. Adrian tidak pernah berusaha mengisi ruang kosong dengan paksa. Ia hanya hadir, mendengarkan, memberi dukungan, dan membiarkan aku memilih sendiri. Aku masih belum tahu bagaimana akhir kisah kami. Aku tidak terburu-buru. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak menutup pintu hati. Mungkin suatu hari nanti, ketika aku benar-benar siap, aku akan kembali membuka lembaran baru dengan seseorang yang menghargai dan mencintaiku tanpa syarat. Jika ada yang bertanya siapa aku hari ini, jawabannya sederhana. Aku bukan lagi Fiona yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang menangis diam-diam karena dikhianati. Aku bukan lagi istri yang diremehkan hanya karena dianggap ibu rumah tangga tanpa kemampuan. Aku adalah seorang ibu, seorang pengusaha, seorang wanita mandiri yang berhasil menegakkan kepalanya setelah dipaksa jatuh berkali-kali. Dan yang terpenting, aku adalah perempuan yang belajar mencintai dirinya sendiri. Kisahku mungkin hanya satu dari jutaan kisah yang dialami banyak wanita di luar sana. Perselingkuhan, penghinaan, fitnah, semua bisa menghancurkan hati seorang istri. Tapi aku ingin semua wanita tahu, kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Jangan pernah meremehkan diri sendiri hanya karena status, hanya karena peran kita sebagai ibu rumah tangga, atau hanya karena kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan harga diri. Pengorbanan tidak seharusnya membuatmu terluka sendirian. Dan ketika seseorang berusaha menghancurkanmu, jangan takut untuk berdiri dan melawan dengan caramu sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaanmu bukan ditentukan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Aku menutup mataku, merasakan hembusan angin malam. Aku tersenyum, kali ini dengan hati yang benar-benar damai. Hari ulang tahunku dulu mungkin sempat menjadi titik terendah dalam hidupku, hari di mana pengkhianatan ingin menjadikanku tontonan. Namun justru dari sanalah aku menemukan kekuatanku. Pelakor itu ingin memberiku kado paling menyakitkan. Arman ingin meninggalkanku dengan hinaan. Tapi tanpa mereka sadari, kado, itu justru menjadi awal kelahiranku yang baru. Hari itu bukanlah akhirku. Hari itu adalah hari aku dilahirkan kembali sebagai perempuan yang lebih kuat. Dan sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku tidak akan pernah lagi kehilangan diriku demi mempertahankan seseorang yang tak pantas. Aku akan terus melangkah, terus berkarya, dan terus hidup dengan kebanggaan. Karena aku tahu, aku layak bahagia. Dan inilah epilog kisahku. Kisah seorang wanita yang pernah jatuh, namun memilih bangkit, berdiri, dan berjalan menuju cahaya. Aku bukan lagi wanita yang sama. Aku adalah diriku yang baru.